Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah An-Nazi'at, sudah sampai ayat 21. Kita cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dikirim kepada Fir'aun dengan alasan apa? Innahu tagha. Jadi Fir'aun itu sudah kelewat batas. Jadi makanya dikirimlah Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun. Tetapi akibat dakwah Fir'aun itu apa hasilnya? Ya, jadi ayat yang 21 ini tentang hasil daripada dakwah kepada Fir'aun laknatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa 'asa. Jadi kita harus bisa membedakan. Nanti di Al-Qur'an itu ada kalimat yukdzibun, ada kalimat yukadzibun, itu berbeda. Kalau yakdzibun itu berasal dari kalimat kadzaba yakdzibun. Kadzaba yakdzibu karena banyak, kadzaba yakdzibun atau takdzibun. Tetapi nanti satu lagi kadzaba yukadzibun. Nanti ada yukadzibun, yakdzibun, yukadzibun. Kalau kalimatnya yukadzibun dengan tasdid, ini artinya apa? Kebohongan itu dia sengaja. Ya. Tapi kalau yakdzibun, dia bohong hari ini, besok sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya beda nih, Pak. Jadi kalau ada tasdid itu maknanya disengaja. Peka-peka istilahnya. Tapi kalau tidak ada menggunakan tasdid, dia berbohong saja. Bisa saja setelah berbohong dia setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun itu ketika didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam fakadzdzaba. Bukan sekali dua kali, Pak. Ada 9 mukjizat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam, semuanya ditolak oleh Fir'aun laknatullah. Sekarang pertanyaannya, Fir'aun yang tenggelam itu siapa sebenarnya? Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa itu siapa sebenarnya? Kalau kita melihat di dalam orang barat, dalam teori barat, orang barat mengatakan itu ayahnya Fir'aun yang mengaku Tuhan itu namanya Seti. Namanya Seti. Kemudian setelah itu Ramses II. Makanya orang barat mengatakan itu yang tenggelam itu adalah Ramses II yang tenggelam di Laut Merah. Tapi setelah diteliti oleh peneliti, Ramses II itu matinya bukan di laut. Kenapa? Karena tidak ada unsur garam di dalam tubuhnya. Jadi umur dia itu umur 90 tahun dia mati. Ketika dicek rupanya kanker mulut dia. Jadi artinya tidak mungkin dia tenggelam. Ini satu. Yang kedua, kalau kita merujuk ke dalam siapa nama Bukhaili, apa namanya? Lupa saya. Peneliti barat itu, dia setelah meneliti itu, dia mengatakan, nanti kita lihat versi Al-Qur'an lagi. Dia mengatakan Ramses II itu yang mengaku diri dia Tuhan. Sedangkan Fir'aun yang lain tidak pernah mengakui kalau dirinya Tuhan. Pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, beliau juga hidup pada masa Raja Mesir. Tapi Raja Mesir waktu itu tidak mengakui diri dia Tuhan. Tapi ketika Ramses II, dia mengakui diri dia Tuhan. Umur dia 90 tahun, ya sama seperti teori barat tadi. Umur dia 90 tahun. Tetapi ketika dia itu umur 90 tahun dia meninggal dunia,
datang Nabi Musa alaihissalam dari Madian. Nabi Musa mengungsi di Madian umur 10 selama 10 tahun. Ketika dia kembali ketemu dengan Fir'aun, umur dia sudah 80 tahun. Jadi artinya kalau raja itu berkuasa umur 25 tahun atau 24 tahun, ketika umur dia 60 tahun Musa pergi ke situ, dia sudah tidak ada lagi. Maka ada anaknya namanya Merneb. Merneb inilah yang tenggelam di Laut Merah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ke dalam tafsir, ya, memang nanti agak beda-beda. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Berarti kalau umur 40 tahun, makanya dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Fir'aun itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah sebab 2 kali mengatakan kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Pertama sekali dia mengatakan sayalah Tuhan, wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai Nil ini mengalir atas perintahku, aku adalah Tuhan. Satu. Yang kedua beliau mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan jarak perkataan ini adalah 40 tahun lamanya. Kalau kita lihat 40 tahun, Nabi Musa diangkat menjadi rasul 40 tahun juga, berarti dia ketemu dengan Fir'aun ini. Tapi sayangnya penafsir tidak menjelaskan siapa nama Fir'aun itu sebenarnya. Tidak dijelaskan. Memang dijelaskan di dalam sejarah itu, yang tenggelam itu bukan Ramses II. Bukan yang mengaku dirinya Tuhan tadi, tidak. Tapi anaknya, yaitu Merneb ya, Merneptah, nama anak dari Ramses II. Itulah yang tenggelam di Laut Merah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Fir'aun itu fakadzdzaba wa asa. Ini yang kadzdzaba wa asa ini, yang melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah bukan Ramses II, tetapi anaknya. Anaknya itu adalah anak yang ke-13, dinasti 19. Jadi anaknya Ramses II itu banyak sekali. Tetapi ketika dia mewariskan kerajaannya, itu diwariskan kepada anaknya yang ke-13. Ini anaknya itu fakadzdzaba wa asa. Jadi kadzdzaba itu dia menolak semua mukjizat yang didatangkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Satu. Yang kedua wa asa. Asa ini berasal dari kalimat asa ya'si, sehingga kita mengenal kalimat maksiat, dan dia berbuat maksiat. Arti berbuat maksiat apa? Dia mendengar ucapan Haman yang mengatakan, mau kamu jadi hamba dia setelah kamu menjadi Tuhan selama ini. Ya. Makanya Nabi Musa mendakwahi Fir'aun ini. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini versi tafsir Sawi. Kalau kamu beriman kepada Allah, lau amanta billahi, kalau kamu beriman kepada Allah 400 tahun lamanya, fit tan'im, kamu itu terus berada dalam nikmat, kata Nabi Musa alaihissalam. Ini kalimat 400 tahun itu bukan berarti umur dia 400 tahun, tidak. Bukan berarti umur Fir'aun itu 400 tahun, tidak. Tetapi ini ucapan kalimat majaz yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau kamu beriman kepada Allah, hidupmu itu akan bahagia. Maka Fir'aun itu dia minta pendapat kepada Haman. Ya, ini versi tafsir Sawi. Dia minta pendapat tentang Haman. Bagaimana ini? Maka Haman mengatakan, apakah kamu akan menjadi ataj'aluna 'abdan ba'da an takuna rabban? Kamu mau jadi budak, mau jadi hamba dia itu setelah kamu menjadi Tuhan selama ini. Ya. Makanya Ramses II itu ada yang mengatakan dinisbahkan kepada kota Ramses ya, kota Ramses. Maka ada Ramses I, Ramses II. Dia itu menobatkan dirinya sebagai Tuhan karena dia berhasil membangun Mesir dengan sedemikian rupa. Dia bisa buat ini, buat itu. Kemudian ekspansinya itu hampir sampai ke Suriah. Sehingga dia mengatakan, sayalah Tuhan. Ya, kamu mulai penghadap Tuhan ya, Pak. Karena semua sudah tunduk kepada Ramses II. Tapi kalau raja-raja lain itu tidak menobatkan dirinya sebagai Tuhan, cuma nyomondong Ramses II itu. Maka umurnya juga tidak panjang, cuma 90 tahun. Dia sudah mulai sakit-sakit ya. Makanya katanya hanya ada bong-bong roh ya. Walaupun hebat dak adanya lagi Fir'aun aja tu Ramses II. Walaupun umur hebat dak kerupulutun kalau mau ni. Hanya terpilih, hanya pakai helikopter ya. Makanya yang melawan Nabi Musa itu, yang membesarkan Nabi Musa Ramses II, yang melawan Nabi Musa anaknya Ramses II. Ya, Merneb ini, Merneptah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan
Ini anak Ramses II mengatakan, kamu ngapain dakwah kami? Kamu itu dibesarkan di kerajaan ini, ayah kami yang besarkan kamu. Ayah kami yang memberikan rezeki kepada kamu, semuanya diberikan kepada kamu. Kenapa kamu ingin menentang ayah? Ya, itu. Maka yang mengejar-ngejar Fir'aun itu adalah yang kedua ini, Pak, anaknya Ramses II. Sebenarnya Bani Israel sudah lama masuk ke Mesir. Bani Israel masuk ke Mesir itu pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf kan diinikan oleh saudaranya, masukkan ke dalam sumur. Kemudian diambil oleh pedagang-pedagang itu, dibawa ke Mesir, ya, dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, kemudian setelah itu Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, panggil saudaramu, panggil ayahmu, tinggal di Mesir. Akhirnya mereka semua tinggal di Mesir. Artinya Bani Israel itu dari raja dulu sebelum Fir'aun yang Ramses II itu memang sudah tinggal di Mesir. Cuma rajanya baik-baik, ya. Analogi Ramses II, tidak seperti Seti, tidak seperti Ramses I, tidak seperti yang membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Thumma adbara yas'a. Ini ada beberapa tafsiran di sini. Adbara itu berasal dari kalimat dabara yudabiru. Dabara itu bisa saja begini, Pak. Kita sedang ngomong dengan orang lain, kemudian kita berpaling. Ini namanya dabara. Kemudian dabara juga kalau di dalam kamus itu akhiru kulla syai'in fahuwa dubur. Terakhir segala sesuatu itu namanya dubur. Arti dubur apa? Kita makan sesuatu keluar melalui dubur. Berarti kalimat di sini adbara ini dia tidak menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam, tidak diterima, ditolak mentah-mentah. Satu. Penafsiran yang kedua dalam tafsir Al-Qurtubi, adbara yas'a, dia itu lari dari neraka, dia takut masuk ke neraka. Ya, itu nanti ceritanya nanti itu. Jadi dalam versi tafsir Al-Qurtubi, dia lari dari neraka. Makanya ketika orang lari dari neraka, ini menggunakan juga kalimat ini, Pak. Jadi ada orang tawalla dalam Al-Qur'an itu, ketika seseorang itu adbara wa tawalla, dia berpaling dari neraka dan neraka langsung mengambil dia. Maka kalimat ini dihubungkan oleh penafsir dengan ayat ini juga. Fir'aun itu adbara wa yas'a, dia itu lari dari neraka ketika akan dibawa ke neraka, wa yas'a, dan berusaha untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, kan tidak mungkin, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau dalam versi tafsir Jalalain, adbara itu maknanya apa? Dia tolak mentah-mentah. Dia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal sudah jelas Allah mengatakan fa'arahul ayatal kubra. Saya perlihatkan kepada Fir'aun itu bukan 1-2 mukjizat, tidak, tapi 9 mukjizat saya nampakkan kepada Fir'aun laknatullah. Tapi tidak satu mukjizat pun yang diakui oleh dia. Walaupun pada mukjizat yang keberapa itu? Ketiga, keempat ya. Mukjizat yang ketiga atau keempat itu sempat diakui oleh Fir'aun laknatullah, tapi setelah itu dia tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika laut, salah satunya, Pak, ketika laut merah laut Sungai Nil, ya, Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Jadi selama 1 minggu penduduk Mesir itu mengkonsumsi darah karena tidak ada air lain, Pak. Kemudian Bani Israel dan suku Kipti mendatangi Fir'aun laknatullah. Apa permohonan mereka? Kamu kan Tuhan, tolong rubah air Sungai Nil ini yang merah ini, yang menjadi darah ini menjadi bersih kembali. Apa kata Fir'aun laknatullah? Saya tidak bisa. Yang bisa adalah Tuhannya Musa. Akhirnya mereka semua mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Pada hakikatnya Fir'aun mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ini Mernep ini. Dia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia selalu mendengar Haman. Haman itu yang membisikkan dia setiap hari. Kemudian apa kata Fir'aun laknatullah kepada Nabi Musa alaihissalam? Kalau kamu bisa merubah air ini menjadi seperti semula, ambillah Bani Israel dan kami akan beriman kepadamu, kata Fir'aun laknatullah. Tapi ketika air itu berubah kembali menjadi bersih kembali, apa kata Fir'aun? Hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Karena Fir'aun itu dia hidup bersama penyihir-penyihir dari suku Kipti dan Bani Israel. Ada yang mengatakan hampir 7.000 orang penyihir dia, yang selalu memberikan masukan-masukan kepada dia kalau Nabi Musa itu tidak benar. Akhirnya apa? Fir'aun penyihir-penyihir itu dari suku Kipti dan Bani Israel, ketika melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat menjadi ular, mereka semua sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita lanjut. Fahasyara fanada.
Jadi makanya fahasyara ini berasal dari kalimat mahsyar. Kalau kita dengar kalimat mahsyar, arti mahsyar apa? Mahsyar itu sebuah padang yang manusia dibangkitkan banyak sekali. Ini namanya mahsyar. Kalimat ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahasyara fanada. Fir'aun ketika ditentang oleh Nabi Musa alaihissalam, itu dengan dua mukjizat tadi, maka Fir'aun menggunakan di samping sungai Nil itu ada seperti padang pasir yang luas sekali, tempat untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Itu namanya Yaumuz Zinah namanya. Jadi artinya setiap tahun itu Fir'aun selalu berkumpul di samping sungai Nil dengan rakyatnya, namanya Yaumuz Zinah. Pada hari itu supaya sungai Nil tidak kering, maka seorang wanita itu dikorbankan, dimasukkan ke dalam sungai Nil supaya ininya tidak kering setiap tahun. Momen ini dimanfaatkan oleh Fir'aun untuk memalukan Nabi Musa alaihissalam di depan Bani Israel dan suku Kipti, dan di depan para penyihir-penyihirnya, 7.000 penyihir. Nabi Musa mengatakan tidak ada masalah. Kapan kita ini? Oh nanti Yaumuz Zinah, hari zinah. Jadi zinah itulah yang ketika orang berkumpul semuanya. Seperti kita ketika nanya, "Puro ada dajak ke dia?" Dia bilang, "Oro Rabu." Oro Rabu Pak di Tibreh Pak. Ya. Nanti atau ada Oro Sabtu Pak, Oro Sabtu. Semua manusia berkumpul melihat lembu, ya kalau lemau. Semua manusia berkumpul melihat untuk kurban. Jadi ini artinya ketika manusia berkumpul semuanya. Kalimat inilah yang digunakan oleh Allah. Fahasyara fanada. Dia kumpulkan seluruh rakyat Mesir dari suku Kipti dan Bani Israel. Dia mengatakan kalimat yang sangat dibenci oleh Allah. Ini kalimatnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian paling tinggi. Sebelumnya dia juga sudah pernah mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti. Wahai Bani Israel, ini laut ini, sungai ini itu di bawah kontrolan saya. Saya adalah Tuhan. Ini sama juga seperti yang dikatakan oleh Numrud. Numrud dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan, kata Numrud. Ketika itu dibawalah dua tawanannya, dinampakkan di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim masuk penjara juga, bukan tidak masuk penjara. Dipenjara oleh Numrud. Gara-gara apa? Nabi Ibrahim memenggal leher patung-patung Numrud, laknatullah. Ketika itu apa kata Numrud? Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Coba perhatikan dua orang tawanan ini. Satu orang saya lepas, maknanya apa? Saya hidupkan dia. Satu orang saya bunuh, maknanya apa? Saya bisa mematikan dia. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu mau hujah apa lagi kepada Numrud laknatullah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur. Sekarang coba terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Itu orang-orang kafir itu, Numrud merasa tidak sanggup dan tidak bisa. Dan dia marah sekali, Pak. Kalau demikian begini saja. Kamu minta tolong kepada Tuhanmu. Kalau Tuhanmu bisa menolongmu, sekarang saya bakar kamu. Coba minta tolong pada Tuhanmu. Dari bunuh mendawa tapi kata Numrud, Pak. Kamu katakan Tuhanmu bisa begini, bisa begini, bisa begini. Sekarang coba bisa enggak tolong kamu ketika saya bakar kamu? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Ini adalah kalimat kedua yang dilakukan oleh Fir'aun, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Fir'aun laknatullah. Dan setelah itu Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui beberapa mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Fir'aun ini. Jadi bukan satu mukjizat saja, tidak. Bukan tongkat menjadi ular saja. Tongkat menjadi ular dia tidak percaya. Keluar cahaya dari tangan Nabi Musa juga tidak percaya. Dinampakkan lagi yang lain faidan. Jadi faidan tufan. Tufan itu apa? Air laut yang naik terus. Dia tidak percaya juga. Kemudian setelah itu Farsalna alaihimut tufan wal jarad. Ada belalang yang menguasai Mesir waktu itu, sehingga menjadi penyakit, menjadi wabah. Tapi Fir'aun tidak percaya juga. Wal qummal itu kutu itu memenuhi Mesir, dan Fir'aun juga kewalahan masalah kutu ini. Akhirnya yang menyelesaikan masalah kutu ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Wad dafadi' kodok. Itu Mesir dipenuhi oleh kodok. Tapi Fir'aun sudah kewalahan juga. Akhirnya minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadafadi, kemudian wal qummal wadama ayati mufassalat. Kemudian air itu menjadi darah. Tapi tidak bisa menjadi pelajaran bagi Fir'aun. Akhirnya apa? Dinampakkanlah mukjizat yang terakhir.
Lautan terbelah menjadi dua. Kalau seandainya Fir'aun, ini kita ngomong andai-andai, Pak. Kalau seandainya Fir'aun dia yakin kepada Allah, dia akan selamat waktu itu. Ketika dia melihat tidak mungkin lautan bisa terbelah menjadi dua. Kalau dia beriman kepada Allah, maka dia akan selamat. Tapi dia tidak beriman juga dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya, jadi Fir'aun itu akhadha itu adalah sebuah kalimat majaz. Akhadha itu mengambil, tetapi kalimat mengambil itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nakalal akhirati wal ula. Dunia akhirat diazab oleh Allah. Jadi bukan di dunia saja, di dunia dan di akhirat. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan begini, kalau kamu patuh kepadaku, kata Allah, kalau kamu patuh kepadaku, maka akan aku permudah hidupmu. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kemudahan itu akan saya permudah lagi, kata Allah. Tetapi kalau permudahnya bukan di dunia saja, tidak. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau itu lil mudawamah. Jadi fasanu yassiruhu itu fa itu lil mudawamah. Arti mudawamah apa? Terus menerus. Selama di dunia ini diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian ketika meninggal kemudahan juga. Ketika berada di alam barzakh kemudahan juga. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar diberikan kemudahan. Ketika dihisab juga kemudahan. Ketika akhirnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Saya sempurnakan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya hana korupsi penyok kan? Kita simpan duit atau kita simpan pada seorang ikai lagi pajak, nyota pajak ya. Duit yang kita simpan itu sekian juta, tapi ketika dikembalikan kepada kita tinggal sedikit lagi, Pak. Tapi ketika amal ibadah kita disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala disimpan oleh Allah, tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada suatu saat ini akan aku berikan kepadamu, kata Allah. Saya berjanji, kata Allah. Tsumma tuwaffawna ujurakum. Tuwaffawna ujurakum itu berasal dari kalimat wafa yafi. Wafa itu tidak memungkiri. Saya tidak memungkiri janji saya. Kalau apapun yang sudah kamu lakukan, saya lipat gandakan, saya double. Kamu beramal saleh, saya double. Maka nanti semua yang saya double ini akan saya berikan kepadamu. Ketika di dunia saya berikan sedikit, yang pahalanya, Pak. Maka baik bengih-bengih katanya, jangan marah-marah, kok sedikit sekali rezeki saya. Padahal saya patuh dan taat kepada Allah. Maka runit dah kau. Artinya apa? Diberikan sedikit oleh Allah supaya kita ambil yang positif-positifnya saja. Yang positif. Maka menyatakan yang negatif, hati mekruk tapi hati ya, Pak. Ya. Lagi urung kun ke katanya apa? Menyoikan ke katanya, kita ambil yang positifnya saja, jangan ambil yang negatif, Pak. Memang yang negatifnya apa? Kita malu gaya keligau, Pak. Ambil yang positifnya, Pak. Yang positifnya apa? Paling-paling ke pahala juk gelut ya, Pak. Ambil yang positifnya, Pak. Ketika kita mengambil yang positif itu akhirnya membuat kita ini termotivasi. Alhamdulillah. Dan senyum selalu, Pak. Kalau kita mengambil yang negatifnya, memang negatifnya lebih banyak, 70% ikeng kita nyoy, Pak. Ini negatifnya 70 itu bisa menjadi 100 kalau lama-lama hatinya sakit hati tapi ikeng gelut macam-macam. Jadi 70 Pak. Darah-darah dia, Pak. Ya. Jadi makanya setiap ada apa sih ambil yang positif. Terjadi kecelakaan, ambil yang positif. Ketika yang sakit, ambil yang positif, Pak. Sehingga seorang itu ketika mengambil sesuatu hal yang positif, walaupun positif itu sedikit, ya, Pak, akan membuat hidupnya nyaman, tenang hati, Pak. Jangan pernah ambil yang negatif. Ketika kita terlambat, orangnya telat aja, Pak. Telat aja pun aja, petawat kat telat katanya. Kita ambil yang positifnya saja, mungkin begini. Terjadi kecelakaan di jalan, kita ambil yang positifnya, mungkin ada hikmahnya begini. Kalau kita ambil yang negatifnya, muka mukro tapi ada yang banyak. Jadi hantar tersenyum. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini seperti ada seorang ASN mendatangi saya. Kalau sekarang ASN namanya, dulu PNS. Apa kata beliau? Malun hana nyaman saja ayudi. Lu dan yang pekah hana nyaman. Kerja kalau pekah hana nyaman. Gaji hana gaji hana tunjang gaji hana mandu hana. Lu mengailun bino. Gila ke saran maklum, Pak. Apa ada saran tak? Jadi lu mengailun begini. Nikmati saja apa yang sudah ada dulu. Nikmati saja. Gimana nikmati gaji hana? Aci nikmati saja. Setiap kerja nikmati kerja. Kalau pikir duit, orientasinya duit selalu, besok ditambah gaji, minta lagi dia. Mak kurang. Lom. Hana jabatan lom dulu. Diberikan jabatan, besok minta lagi, Pak. Saya mau lebih tinggi lagi. Minta lagi, akhirnya hidup itu tidak pernah tenang. Tapi coba nikmati lu mengailun. Coba nikmati
Pekerjaan yang diberikan juga nikmati. Akhirnya enak sendiri malu. Kamu akan rida dan menikmati kerja itu. Akhirnya setelah beberapa hari dia hubungi saya. Oh, mama ngaji rupanya kerjaan. Setelah kita nikmati rupanya enak kerja itu. Kerjanya dah jak kerja, tahu kerja, dan nikmati mak, dan nikmati mak. Sebagaimana orang menikmati salat subuh tadi mak. Ketika salat subuh dia nikmati salat subuh itu. Ada orang yang tidak menikmati salat subuh mak. Jadi tidak menikmati salat subuh artinya apa? Salat subuh tak ada memberikan pengaruh sama sekali sama dia. Anda nikmat teman tubuh mak. Anda nikmat beribadah, tapi nikmati dulu yang sudah ada. Nikmati dulu rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Nyo rezeki yang kagaju oleh Allah nyan golom abihlah, golom dan nikmati lah, kata fikir rezeki lain ya bayang. Nyo tengok per rezeki lo, nyo per rezeki lo. Yang kana ada babih lo bayang. Artinya nikmati dulu yang sudah ada. Ketika kita menikmati yang sudah ada, hidup ini nikmat selalu, tersenyum selalu kita. Ya. Dan kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menyo dalam ke tapi, ya nak bersyukur. Lu mahal lagi. Awal itu kalau je pegawai negeri, dibuka tes dah di mana dibuka tes. Dia hulungki dia pak. Getes sih kanyan pak. Getes sih. Asai lewat. Wate kan lewat. Maji udah legolun. Hana mangat taga yang kahana mangat. Kuno ya lek teh kena jero kahana mangat. Yang kali ke pinah lah pak. Lu pinah meledak ulun. Awal kena ke acak ya pak. Pekat karena hana urung makajak kena. Jino lek ke pinah. Nyan. Beberapa urusan begadanya pemerintah hana betul je, hana betul. Awak gila ke gero kenanya. Ketika pindah benda Aceh, hana jabatan tepu lu lego, hana jabatan tepu. Udah selalu apa namanya? Laginya tapi udah banyak pak. Tak pernah menikmati pak. Coba nikmati pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ni pak. Maka jangan sampai seperti Fir'aun. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Nakalan itu maknanya azab pak. Nakalam minallah. Orang yang berzina itu kenapa dirajam? Orang yang berzina kenapa dijilid? Nakalam minallah. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pelajaran bagi Allah untuk dia. Ini begitu juga. Nakalam minallah ya. Jadi ini nakalal akhirati wal ula. Jadi akhirati wal ula apa? Azab dia di akhirat, di dunia dan di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pelajaran bagi dia. Maka kita jangan mengatakan Allah kadalib apa. Itu akibat perbuatan kita juga. Allah sudah mengarahkan kita melalui Al-Quranul Karim. Allah sudah mengarahkan kita. Kalau ditanya nanti kan kamu hana Nabi hana suhuf Ibrahim kan sudah ada. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu sebelum datangnya kitab Taurat itu beliau kan berpegang kepada suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim yang mengajak kepada tauhid. Makanya suhuf Ibrahim itu isinya apa? Ajakan-ajakan kepada kebaikan. Mengajak kebaikan, mari beribadah, mari buat ini, mari buat itu, jangan buat maksiat, jangan buat ini, jangan buat itu. Itu suhuf Ibrahim. Tapi kekurangannya, suhuf Ibrahim itu tidak ada syariat di dalamnya, tidak ada hukum. Tidak dikatakan kalau kamu tidak beribadah nanti begini, tidak. Itu suhuf Ibrahim. Taurat begitu juga. Ya, Taurat, Zabur begitu juga. Zabur itu ajakan-ajakan, ajakan-ajakan. Seperti kalau kita lihat apa namanya agama apa namanya agama dunianya pak, agama dunianya, agama dari Cina, agama dunia itu. Beliau itu ada menulis kertas dulu dan yang nyopo beliau. Ini apa ini? Ada 10 atau berapa itu? Ada 10 pesan-pesan itu. Jadi pesannya apa? Berbuat baiklah kepada orang lain. Nah, lu ini pak. Hendaklah kau jangan buruk sangka pada orang lain. Lu dan yang nyopunyo, inilah ajaran agama kami. Ya, ini bagaimana? Ajaran agama kami ini. Jadi ajaran agama mereka cuma itu, tapi hukuman tidak ada, hanya hukuman. Ini sama seperti suhuf Ibrahim, sama seperti Zabur. Tetapi Taurat, Injil, Al-Quran sudah berisi di situ ajakan-ajakan, larangan-larangan, dan isinya juga syariat. Kalau kamu tidak berbuat, maka hukumannya begini. Kalau kamu tidak melaksanakan, maka hukumannya begini. Ya, jadi tidak memang tidak rinci, Pak. Di dalam Taurat tidak rinci. Tetapi di dalam Al-Quran itu sangat rinci, dirincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumannya? Bagaimana kamu ketika dalam kandungan? Bagaimana ketika kamu lahir? Bagaimana ketika engkau hidup di dunia? Bagaimana di alam barzakh? Bagaimana ketika dibangkitkan di padang mahsyar? Bagaimana ketika dihisab? Bagaimana ketika dalam surga? Diceritakan secara rinci oleh Allah. Bagaimana ketika kamu dalam neraka? Diceritakan secara rinci oleh Allah. Padahal belum ada satu orang pun yang sudah masuk ke dalam surga dan neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Berkasih atau kiban? Lanjut. Ya, kita baca sedikit lagi ni, Pak. Ya, sedikit lagi ayat 26. Ya. Nanti insya-Allah pertemuan selanjutnya ayat 27. Jadi makanya Allah mengatakan
Ini sebagai penutup ya. Ini dengan kalimat inna lagi Pak. Inna itu kalau di dalam kaidah tafsir itu lil isbat namanya. Kalau di dalam kaidah ilmu nahwu begitu juga, lil isbat namanya. Isbat itu apa? Untuk menguatkan, untuk meyakinkan. Ya, untuk meyakinkan. Apakah manusia tidak yakin? Ya, manusia hanya yakin. Maka di Al-Qur'an itu ada 1960 sekian ayat itu dimulai dengan inna. Untuk apa? Untuk meyakinkan manusia kalau kejadian ini betul terjadi, Pak. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat inna fi khalqis samawati wal ard la ayat, penciptaan langit dan bumi, Allah ingin mengatakan itu saya punya itu. Yang ciptakan itu adalah saya. Apalagi kalian manusia-manusia buatnya. Yang ada di langit, di bumi, langit, bumi itu saya ciptakan. Yang ada di langit saya ciptakan. Siapa itu? Malaikat, Pak. Yang ada di bumi saya ciptakan. Siapa itu? Manusia, jin dan lain sebagainya. Itu saya ciptakan semuanya. Tumbuh-tumbuhan saya ciptakan. Karena banyak manusia yang ingkar dan tidak percaya kepada Allah, maka ayat itu dimulai dengan inna. Ya, ini begitu juga. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itu yang saya kasih contoh tadi kata Allah. Ya, Pak. Fir'aun itu bagaimana didakwahi Fir'aun, kemudian Fir'aun menolak dakwahnya, didakwahi lagi dengan mukjizat yang kedua, dengan mukjizat yang ketiga, semua didakwahi. Akhirnya apa? Karena tidak mau menerima, daripada dia itu mengacaukan orang lain, menjadi penyakit bagi orang lain, maka Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadahumullah. Maka dia fa'akhadahullah, diambil dia itu, diazab dia itu. Nakalal akhirati wal ula. Jadi ini merupakan kata Allah, inna fi dzalika la'ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran. Jadi supaya kita bisa mengambil pelajaran. Jadi menyatakan kalian penanjihan. Makanya jasad Fir'aun itu kan utuh memang, utuh jasad dia. Kenapa utuh? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Makanya Bukhaila itu dia masuk Islam gara-gara ketika dia melihat di dalam Taurat tidak dia ketemukan itu, Pak. Di dalam Injil tidak diketemukan. Tetapi ketika dia melihat di dalam Al-Quran, rupanya dia ketemukan di situ jasad Fir'aun memang sengaja diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Makanya jasad kamu itu kata Allah, saya abadikan jasadmu itu. Makanya ketika Bukhaili itu dia membuka jasad Fir'aun, dia lihat ada unsur garam di dalam tubuhnya. Ini tidak ada lain ini. Ini pasti dia tenggelam di di lautan. Jadi makanya unsur garam itulah yang membuat Fir'aun itu awet. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, karena sudah dia cari dimanapun tidak ada, akhirnya dia masuk Islam. Gara-gara dia mendengar itu. Itu terjadi pada tahun 1975. Ketika jasad Fir'aun itu diteliti oleh Bukhaili itu, sehingga dia masuk Islam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Karena petunjuk itu dia dapatkan cuma ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam kitab lain. Dan dia heran juga. Ini jasad Fir'aun ini sudah ribuan tahun ini. Tapi Al-Quran ini kan turunnya tapi sudah dideteksi dalam Al-Quran, Pak. Ini kan sejarah yang ditulis dalam Al-Quran, yang ada tertulis dalam Al-Quran. Tidak mungkin orang lain yang melihat sejarah, tidak ada yang melihat, Pak. Tidak ada yang melihat langsung Fir'aun bagaimana, tidak ada. Tidak ada menceritakan bagaimana jasad Fir'aun, tidak ada. Tapi di Al-Quran sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kejadiannya sudah lama sekali. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, la ibratan liman yakhsha, barang siapa yang takut. Penggunaan kalimat yakhsha ini berbeda dengan yakhaf. Yakhsha itu lebih takut lagi dibandingkan al-khauf, ya, al-khasyah. Maka kita dituntut untuk min khasyatillah, bukan min khaufin minallah. Jadi khauf, dia khauf, di atas khauf itu khasyah. Khasyah itu lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia naurung pun naya ke Allah, ya. Ya ke iblis. Iblis ya je ni apa? Yang kepala ke iblis biyo ya, Pak. Ini bukan khasyah namanya. Jadi khasyah itu apa? Allah itu ditakuti dari segala-galanya. Artinya apa? Saya lebih takut kepada Allah, saya lebih takut kepada ini, tidak takut kepada Iblis sendiri takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita takut kepada iblis? Iblis itu ada dua kali mengatakan di dalam Al-Quran itu, inni akhafullah. Yang pertama ketika di dunia dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang kedua dia mengatakan juga di dalam neraka, inni akhafullah. Perhatikan kalimat iblis ini baik-baik. Iblis mengatakan akhafullah. Kenapa tidak inni akhshallah? Ya. Artinya dia tidak benar-benar takut. Maksudnya tidak benar-benar takut apa? Iblisnya bengih ke Allah, ya, Pak. Ya. Bengih ke Allah, Mino. Kenapa sayang sekali kepada Nabi Adam alaihissalam? Artinya takutnya iblis kepada Allah tidak 100%. Dia melawan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kalimat yang digunakan oleh iblis adalah inni akhafullah.
Sedangkan di atas kalimat akhaf itu ada yang lebih dahsyat lagi. Inni akhsyallah, tapi tidak digunakan oleh iblis. Kalau iblis akhsyallah, dia takut kepada Allah dengan posisi khasyah yakhsha, maka dia akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang dia patuh. Maka nanti kalau ada yang bertanya begini, ini kita ulang-ulang kaji saja supaya menjadi bahan bagi lun tuan dan kita yang mendumba. Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu kan mengampuni sebesar apapun dosa seorang akan diampuni oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, nabbi ibadi, kasih tahu kepada hambaku, anal ghafurur rahim. Innani anal ghafurur rahim. Dibuat taukid lagi berapa kali? Ada kalimat inna lagi, Pak. Innani anal ghafurur rahim. Saya Maha Pengampun sebesar apapun dosa dia. Dia buat ini, buat itu, syirik kepadaku, dia bertaubat, saya ampuni dosa dia, kata Allah. Tapi kenapa dosa iblis tidak pernah diampuni oleh Allah? Padahal iblis itu dosanya sedikit sekali, sedikit sekali dosa iblis. Dia tidak patuh pada waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebelumnya dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tafsir itu beliau beribadah iblis itu 1500 tahun lamanya. Di dalam tafsir Sawi, beliau beribadah 70.000 sanah, 70.000 tahun lamanya. Tapi kenapa tidak diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika itu lu minta-minta, "Pekan hana aku pampun, pekan aku pampun." Allah kan Maha Pengasih. Kalau dosa sedikit, Nabi Adam hendak pampun oleh Allah. Masa iblis hendak pampun oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Pak. Rupanya dapatnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di situ ada dialog ya, dialog antara iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan suka beribadah. Jadi selama umur Nabi Musa itu dia dia berdakwah kepada Allah dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu iblis bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia berdialog dengan Nabi Musa, "Wahai Musa, kahek dah lu, saya sudah capek sekali kalau begini selalu. Saya selalu dimurkai oleh Allah. Saya selalu dilaknat oleh Allah. Saya mau bertaubat wahai Musa." Ya, ni Pak. Nabi Musa senangnya luar biasa. Berarti hana li musuh lu. Ya. Kita tidak ada musuh lagi kalau kamu sudah bertaubat. Sekarang coba tanya kepada Allah, apa syarat taubat saya? Ini kata iblis. Coba tanya kepada Allah. Kamu kan ini akan beribadah kepada Allah. Coba tanya apa syarat supaya taubat saya diterima oleh Allah. Akhirnya setelah Nabi Musa alaihissalam beribadah kepada Allah, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kabar gembira, iblis mau bertaubat. Iblis minta syarat. Apa kata Allah? Syaratnya 2 saja. Kalau 2 ini dilakukan, hari ini juga taubatnya, detik ini taubatnya saya terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, minta maaf dulu kepada saya. Akui dulu kalau dia sudah bersalah dengan saya, kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, minta maaf sama Nabi Adam alaihissalam. Ini dua-dua ini. Kalau mau dua-dua ini dilakukan, saya maafkan, detik ini saya maafkan. Akhirnya apa? Nabi Musa ketemu dengan iblis. Ditanya oleh iblis, "Bersyarat ne akui dosa ke Allah." "Hai putalah lun, emang. Anda talah lun." Ya, nyoba. Makanya kalau ada orang yang seperti ini, kita nasihati dia, "Hai dengku, putalah lun ni." Nyata mage iblis ya, Pak. Mage iblis. Dia tidak mengakui dosanya. "Hai dong kamu dosa. Hana dosa dah talah lun, yang talah di bulannya. Ji lagi maaf lun." Makanya iblis mengatakan, "Saya tidak pernah salah dengan Allah." Jadi saya tidak pernah salah dengan Allah. Padahal dia kan tidak patuh pada Allah. Allah mengatakan, "Akui dulu dosamu." Saya tidak ada salah ya Allah. Satu. Yang kedua apa syaratnya? Kamu pergi minta maaf sama Nabi. Nabi Adam. Ya Adam harus kena mereka maaf. Karena ketika diciptakan Adam belum beribadah lagi. Saya sudah beribadah, kata iblis. 1500 tahun lamanya. Siapa lebih tinggi derajat kami? Saya orang beribadah, dia tidak beribadah. Tapi tiba-tiba saya yang dilaknat oleh Allah, dia tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam harus minta maaf ke saya. Gara-gara Adam, saya diturunkan dari langit ke-7 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyonya menjawab tanya kepada Nabi Adam, "Tahu Adam telah iblis. Bahkan Adam ego dalun." Tinggal lu berdebik dari surga. Maka nyonya tanya yang dua-duanya. Tapi kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Sirajul Talibin, yang adalah syarah dari Minhajul Abidin. Nabi Adam kan begitu juga. Watak Nabi Adam, lagi watak manusia ni, okey, wayah kita nyoba. Tidak mengakui juga dosa apa salah saya ya Allah, putalah lun. Maka di situ disebutkan, bukan di dalam kitab Minhajul Abidin saja, tapi dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi Adam terus menangis selama 200 tahun lamanya, hatta qubilat taubatuhu, sehingga taubatnya diterima oleh Allah. Rupanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Nabi Adam sudah mengakui kahek tak kayaknya, Pak. 200 putalah lun ya Allah, putalah lun, bukan mengihak kelun. Lagi katanya hujung musibah ya, Pak.
Ketika kita diberikan musibah, apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Ya Pak, saya berusaha beribadah, saya baca Quran, saya buat ini, buat itu. Maka menyohana-hana katanya tak akui dosa katanya di depan Allah. Kita akan terus seperti itu, terus seperti itu. Maka Nabi Adam alaihissalam mengakui dosanya atas petunjuk dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, ajarkan Adam itu kalimat ini. Ini kalimat pengakuan dosa. Apa yang diajarkan? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Jadi maksud kalimat itu apa? Ada sebuah ayat Quran yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini yang kamu ucapkan supaya dimaafkan oleh Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lun zalim, inang lun zalim. Kalau engkau tidak mengampuni kami, orang-orang zalim ini, maka kami akan terus rugi ya Allah. Nyo diulang-ulangi terus. Kemudian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, direspon oleh Allah. Fataba alaihi, fa ini fa sababiyah. Langsung diterima taubatnya pada waktu itu juga. Maka menyokatnya ingin mengut, udip katanya mangat, diterima oleh Allah, hati tenang. Ditiurut akui dosa ni Allah. Ya Allah, lun dosa, lun zalim. Ya akui cuma. Gedenya menyopinan, kita kalau punya anak ya Pak. Anak kita itu apa saja diambil punya kita Pak. Icok sertifikat tanah ibu belau. Icok sertifikatnya ibu belau. Icok TV rumah ibu belau. Dah kalau TV kahanale, tofa kahanale, mandu hanale baji icok lian unung bay. Ibu gade sertifikat rumah ya Pak. Nya kena kan cukup bengih kan Pak. Nya menyodata yang mana? Kau began kalun. Hana talah lu, talah lu ya Pak. Kan bengih kitanya Pak. Tapi coba anak datang baik-baik sama ayahnya. Ya, nepo maah lu, nyambut lu menduknya. Nyambut lu yang punya sertifikat lu, yang punya lu nepo maah lu ni Allah. Hati orang tua mana yang tidak luluh Pak? Kalau anaknya mengakui dosa-dosanya di depan orang tuanya, apalagi katanya tak akui dosa di depan Allah ya Pak ya. Tak bodoh dengan malah tak akui lu dosa ya Allah, lu talah ya Allah, nepo maah lu ni Allah. Ya, ya saya rasa cukup sekian saja. Karena Abu belum Pak. Oh belum nak. Oh ya. Oh ya. Ya, jadi saya rasa demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.